Beberapa tahun lalu membayangkan merek China berjaya di jantung New York itu rasanya hampir mustahil. Bukan karena mereka nggak punya barang, mereka punya. Tapi karena ada semacam tembok tak terlihat. Soal persepsi, soal reputasi, soal masa sih brand China. Tapi kemudian awal Maret 2025 di Soho, di ruas yang isinya brand global semua, orang bisa berdiri di depan etalase Urban Revival. Mereka masuk, belanja, keluar, tanpa merasa sedang mencoba sesuatu yang asing. Di kota yang sama beberapa bulan kemudian, Luckin Coffee buka gerai perdananya di Manhattan. Membawa gaya kopi yang lahir dari kultur aplikasi, order cepat, diskon agresif, ritme cepat. Dan di akhir 2025, di pantai barat Amerika, Mizue, si manusia salju yang di Asia identik dengan es krim dan teh manis murah, mulai menancapkan jejak. Kalau kita lihat sekilas, ini kelihatannya kayak cerita retail biasa sih. Oh ya udah, ada brand baru buka di sana. Tapi sebenarnya, ini tanda sesuatu yang lebih besar. Ini bukan lagi soal China menjual ke dunia. Ini China yang mulai hidup di dunia. Yuk kita bedah edisi Inspira kali ini, gelombang ketiga China Inc. Jadi begini, China itu sebenarnya udah pernah lewat 2 gelombang globalisasi sebelumnya. Gelombang pertama dimulai sejak 1990-an. Lalu makin kencang setelah China gabung WTO di tahun 2001. Perusahaan seperti Haier dan Huawei membawa produk ke luar negeri dengan senjata utama, yaitu harga dan kapasitas produksi. Masalahnya, stigma kualitas. Laku iya, tapi reputasi naik kelas itu susah banget. Gelombang kedua muncul sekitar pertengahan tahun 2010-an. Eranya konglomerat China belanja aset global, hotel, bank, properti prestisius yang nilainya puluhan miliar dolar. Cepat, berisik, banyak headline. Tapi banyak juga yang berumur pendek karena hutang, hambatan regulasi, dan kewaspadaan pemerintah barat. Nah, gelombang ketiga yang sekarang lagi terjadi nih, lahir dari suasana yang beda. Ekonomi domestik China lebih muram setelah pandemi. Pertumbuhan melambat, perang harga jadi biasa, dan margin tergerus. Kalau rumah makin sempit, perusahaan akan cari ruang baru di luar. Tapi ini poin pentingnya. Gelombang ketiga bukan cuma kabur dari rumah yang sempit, tapi juga soal naik kelas. Kalau harus pilih 2 kata untuk menggambarkan gelombang terbaru ini, mungkin cepat dan lebar. Dalam 3 tahun, pendapatan luar negeri perusahaan China yang tercatat di bursa melonjak. Pada 2024, pendapatan dari luar negeri mencapai 15 triliun yuan, atau sekitar 2,1 triliun US dollar, naik dari 11,6 triliun yuan pada 2021. Bukan cuma penjualan, arus investasi perusahaan China ke luar negeri juga makin dominan. Bahkan, disebut sudah melampaui investasi perusahaan asing yang masuk ke China. Tapi yang paling menarik bukan cuma angka. Yang paling menarik adalah cara mainnya berubah. Dulu strategi klasiknya gini, produksi di China, kontrol di China, supplier di China, lalu barang dijual keluar. Efisien, tapi terbatas. Sekarang, banyak perusahaan China sadar, strategi lama tuh nggak cukup. Mereka bukan cuma ingin menjual di luar negeri, mereka ingin hadir di sana. Dengan toko, dengan pabrik, dengan pusat data, dengan rantai pasok, dengan tim lokal. Ini pergeseran yang besar, karena yang berubah bukan cuma lokasi penjualan,
Yang berubah adalah struktur bisnis. Dan ketika struktur berubah, dampaknya panjang. Kita lihat contohnya. Di kendaraan listrik, BYD bukan lagi penantang yang sekadar ikut-ikutan. Mereka berhasil menyalip Tesla dalam penjualan pada tahun lalu. Dan lebih dari 1/5 mobilnya kini dibeli di luar China. Di teknologi, model AI buatan China juga tak lagi hanya dipakai di negara berkembang. Perusahaan barat pun kini mulai memanfaatkannya. Di retail, kita lihat 3 simbol yang tadi disebut. Urban Revival, Luckin Coffee, Missway. Mereka masuk ke Amerika, pasar yang selama ini seperti panggung utama bagi para brand global. Jadi, ini bukan sekedar ekspansi satu sektor. Ini lintas sektor. Makanya ini bisa dikatakan cepat dan lebar. Ada masalah yang bikin strategi lama mulai ringkih. Biaya tenaga kerja naik, tarif di barat naik, geopolitik makin panas. Kalau semua produksi terpusat di satu negara, dan negara itu sedang berada di pusat tensi geopolitik, maka resiko bisnis ikut naik. Karena itu, banyak perusahaan China mulai membangun pabrik di luar negeri, terutama di negara berkembang. Di sisi teknologi, pemain seperti Alibaba memperluas infrastruktur global, membangun lebih banyak pusat data di luar China untuk melayani klien lintas negara. Dan di sisi merek, mereka makin serius membangun awareness lewat toko fisik. Miniso punya ribuan gerai di luar negeri. Xiaomi menargetkan ribuan toko global. Ini bukan sekadar ekspansi penjualan, ini investasi persepsi. Karena brand itu bukan cuma barang, brand itu kebiasaan. Ini menarik. Perusahaan China juga belajar satu hal yang dulu sering jadi titik lemah mereka. Distribusi lokal. Di Amerika, produk kosmetik China bisa muncul di kanal retail yang relevan. Di Indonesia, perusahaan dari China Mengniu membangun pabrik pada tahun 2018. Dan sejak itu, mereka berusaha menjadi merek es krim paling populer. Artinya, kemenangan tidak lagi hanya ditentukan oleh harga dan pabrik, tapi oleh penguasaan kanal distribusi, pasokan, dan kedekatan dengan pasar. Dan begitu mereka menguasai distribusi, mereka menguasai ritme. Ekspansi global selalu punya tantangan yang gak kelihatan di Excel. Manusia. Dulu, banyak perusahaan China cenderung memindahkan staf dari China, bukan merekrut lokal. Ini memicu keluhan. Dianggap tidak menciptakan cukup pekerjaan lokal dan membuat perusahaan kurang peka budaya. Sekarang, banyak yang mulai berubah. Mereka merekrut lebih banyak tenaga lokal untuk sales, layanan pelanggan, humas, bahkan manajemen. Tapi, untuk posisi finansial senior, sebagian perusahaan masih menganggapnya terlalu sensitif untuk diserahkan pada orang asing. Dan disinilah kita melihat, globalisasi bukan cuma soal pabrik, tapi soal bagaimana kamu membangun organisasi lintas budaya. Kalau perusahaan China keluar negeri, ekosistem pendukungnya ikut berkembang. Dulu, firma profesional global lebih sering membantu perusahaan barat masuk ke China. Tapi sekarang, arusnya mulai berbalik. Firma hukum, akuntan, konsultan, termasuk yang lahir di China, makin aktif mendampingi ekspansi keluar. Kenapa ini penting? Karena tantangan sekarang bukan cuma pasar, tapi juga kepatuhan, struktur bisnis, resiko regulasi. Dan semua itu ujung-ujungnya ketemu satu tembok besar. Geopolitik. Kasus TikTok di Amerika adalah pelajaran keras. Seberapapun besar sebuah produk, kalau dianggap menyentuh isu keamanan nasional, semuanya bisa berubah jadi drama hukum dan politik.
Untuk mencegah masalah serupa, sebagian perusahaan China mendesain struktur usaha yang memisahkan operasi luar negeri dari operasi China, termasuk membangun platform teknologi independen di negara tujuan. Tapi ini menambah biaya dan kompleksitas, dan tetap tidak menjamin aman. Pemerintah Amerika misalnya, masih bisa memerintahkan pembatalan transaksi atas dasar keamanan nasional. Even ketika entitasnya terdaftar di Amerika, kalau kendalinya tetap dianggap China. Perusahaan China juga harus membaca sikap pemerintahnya sendiri. Otoritas China tidak selalu nyaman dengan struktur lintas negara yang rumit, apalagi kalau laba mengendap di luar negeri. Ada kekhawatiran, sebagian perusahaan tampak sulit di dalam negeri, tapi subur di luar, dan menyimpan profit di offshore. Pemerintah juga waspada pada perusahaan yang memindahkan orang dan pusat kendali ke tempat seperti Singapura, terutama di sektor strategis. Jadi, perusahaan China ini berdiri di tengah dua tuntutan. Di luar dicurigai, di dalam diawasi. Tapi mereka tetap bergerak. Karena gelombang ini bukan impuls sesaat. Ini struktur baru. Meski penuh resiko, pintu ekspansi tidak menutup. Pemerintah China tampaknya mulai mengakui bahwa merek global adalah aset kekuatan baru. Ketika produk budaya pop dari China mendunia, itu dirayakan sebagai sinyal pengaruh budaya meningkat. Artinya, brand bukan hanya soal bisnis. Brand adalah instrumen. Bagi konsumen global, perubahan ini terasa sederhana. Makin banyak merek China muncul di rak, di aplikasi, di pusat belanja, di rutinitas harian. Tapi, bagi peta bisnis global, ini perubahan struktur. Perusahaan China sedang beralih dari menjual dari jauh, menjadi hidup dekat pasar. Sekarang kita tarik ke rumah kita, Indonesia. Buat Indonesia, gelombang ketiga China Inc. punya dua wajah. Wajah pertama, pilihan. Konsumen dapat produk yang makin baik, makin cepat, seringkali lebih murah. Wajah kedua, kompetisi. Karena ketika perusahaan China datang, mereka tidak datang sebagai tamu biasa. Mereka datang dengan skala, supply chain, teknologi, dan kemampuan eksekusi yang cepat. Dan ini PR besar buat brand lokal dan perusahaan Indonesia. Bukan sekedar bagaimana kita bertahan, tapi bagaimana kita naik kelas di tengah arus yang baru. Karena gelombang ini tidak menunggu siapapun siap. Jadi kesimpulannya gini, gelombang ketiga China Inc. bukan sekedar ekspansi perusahaan. Ini adalah pergeseran cara bermain. Dari menjual dari jauh, menjadi hidup dekat pasar. Dari ekspor, menjadi kehadiran. Dari produk, menjadi kebiasaan. Dan, kalau gelombang ini terus bertahan, dunia, termasuk kita di Indonesia, akan semakin sering bertemu China bukan dalam bentuk berita geopolitik, tapi dalam bentuk rutinitas. Apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita beli, apa yang kita tonton, dan apa yang kita andalkan. Pertanyaannya bukan lagi, apakah brand China akan datang? Karena mereka sudah datang. Pertanyaannya, kita mau jadi penonton atau pemain? Terima kasih sudah mendengarkan Inspera. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kemajuan channel ini.